musik musik. Ini aja nih buat background nih. Buat awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekarang kita bersama Al Habib Reza Syahab, pimpinan Majelis Khairiyah Ibnu Syihab. Nah, ini ya. Jadi dari pagi udah jalan, terus juga sholat Jumat, aksi bela Palestina, kemudian kita ngisi acara di Bogor Barat. Sekarang Habib Reza. Alhamdulillah. Jadi kebetulan memang ada acara di sini, Habib. Oh, ini juga ya. Jadi Hari emang ini. lagi dibuka open house. Jadi memang rutinitas tahunan yang biasanya kita lakukan Open house selama 2 hari. 2 hari ya, ini Ya, pertama. hari- Sampai besok berarti nih. Ya, sampai besok hari. Ah, jadi yang mau kesini boleh besok. Ketupatnya masih ada, tenang aja. Nah, jadi mau nanya-nanya nih, Bib. Marhaban Habib. Marhaban. Kalau kegiatan majlis udah buka lagi atau gimana, Bib? Apa emang udah ditutup? Untuk sampai sini sih, Bib, untuk majelis kemarin kita sebelum Ramadan ada penutupan pengajian. Bukan berarti pengajian ditutup, Bib. Iya. Karena kita bukan yang nutup pengajian, Bib. Begitu. Iya. Karena libur sementara, Libur fokus sementara. ibadah di bulan Ramadan. Nah, insya Allah kita tanggal 26 Mei ataupun jatuhnya 14 Syawal, 2 minggu setelah Lebaran, kita ada pembukaan pengajian kembali. Bukan lagi. Jatuhnya di bulan ini di tanggal 26 Mei insya Allah. 26 Mei ya. Ya, kita ada pembukaan kembali insya Allah untuk pengajian. Nah, kalau apaan zikirannya atau amalannya di majlis tuh apaan, Bib, yang dibaca? Kalau untuk di majelis kita sendiri, Habib kan punya rutinitas. Rutinitas setiap 2 minggu sekali. Yang mana insya Allah untuk masalah kajian ataupun yang diajikan dalam majelis kita orang, itu setiap ba'da isya dimulai. Setelah dimulai dibaca dengan yasin, disusul dengan tahlil, dilanjutkan kembali dengan pembacaan Ratibul Haddad karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Setelah itu kita baca daripada Ratibul Maulid, Maulid. Simtud Duror. Setelah itu baru ada kajian kitab. Itu juga kita membaca daripada kitab Safinatun Najah. Kita juga kajian ada daripada Fikih ya, kitab fikih. Fiqih, Sirah. Dan setelah itu ada juga kajian-kajian tausiah dari ulama-ulama sekitar. Nah, setelah itu kita tutup dengan doa, kita bubar Beres deh. kembali. Nah, kalau antum nih awal buka majlis kapan, Bib? Kalau untuk awal buka majelis itu bisa dikatakan dari tahun 2018. 2018. Nah, untuk pembukaan majelis awal, rintisan dari sana kemari, dari rumah ke rumah, dan akhirnya diresmikan di tahun 2019. Oh, berarti awalnya dari rumah ke rumah dulu. Ya, dari Keliling rumah deh ke tuh. rumah, Sama tuh keliling. baca ratib apa Sama semua. baca ratib, kajian kitab juga. Khususnya kalau dulu itu majelis kita punya julukan majelis pendosa. Majlis pendosa. Iya. Nah, kalau sekarang kan ada itu tuh. Apa sih? Pemuda tersesat. Nah, Kalau antum majlis pendosa iya. berarti. Kalau Anda majelis pendosa ada syaratnya, Habib. Apa tuh? Jadi visi misi ataupun persyaratan untuk masuk ke dalam majelis itu satu, punya dosa. Punya dosa. Kalau nggak punya dosa nggak boleh Dosa ke masuk. majlis ya. Iya. Berarti majlis antum nggak didatengin malaikat tuh. Malaikat nggak ada dosanya, Bib. Malaikat nunggu di luar. Oh, Habib. nunggu. Catat amal ibadah kita aja Catat. gitu. Nah, tapi konsepnya berarti anak muda Ya, Anak dulu muda. kita memang sempat di bikers juga. Oh, anak-anak bikers Nah, ikut. dulu kita sempat bikers, alhamdulillah dari Bogor sempat touring ke Palembang bawa motor. Naik motor tuh. Begitu Berapa pula motor? ini yang sampaikan terima kasih untuk AMCI di Lampung Metro.
Asosiasi Motor Community Indonesia. Yang Berapa mana motor waktu ke Palembang? Dua Berapa motor. Dua motor? Cuman 2 motor. Oh, anak komunitas 2 motor, tapi ketemu komunitas lain di sana. Tapi ketemu komunitas lain, alhamdulillah disambut khususnya di Metro. Nah, tapi kalau sekarang ini udah ada banyak nih komunitas anak motor yang ikut. Alhamdulillah. Untuk komunitas anak motor sendiri tadi baru sore datang tamu kita ketika lebih halal dari Purwakarta. Nah, dari bikers Purwakarta mereka minta dibuatkan sertifikat khususnya juga ditantangani oleh Hana. Jadi komunitas tersebut di bawah naungan Hana. Oh, Insya Allah. Tapi komunitas motor sama ada lakinya juga, perempuannya juga ada nih di Majelis Kalau Antum. untuk komunitas motor kita khusus laki-laki. Khusus laki. Ya, tapi kalau untuk majelis Ada. anggota kita laki-laki. Hah? Semuanya untuk anggota. Semua. Ya, Tapi untuk kalau yang sekarang ada. untuk sekarang. Tapi Tapi kalau pas untuk pengajian pengajian kita umum. ada perempuannya juga. Ada untuk ikhwannya, ada untuk akhwatnya. Nah, kalau antum sendiri nih, Bib, dalam mengajak anak motor ataupun ngajak orang buat ke majelis, cara pendekatannya gimana, Bib, biasanya, Bib? Karena Habib seperti ini, kita sendiri punya anak hadroh. Anak hadroh kita orang itu bukan dari anak pondok pesantrenan. Hanya beberapa orang saja bisa dihitung jari. Sisanya dari anak jalanan yang sering diangkut, yang sering ngetem diangkut, yang sering ngamen di jalanan. Bahkan juga ada beberapa anak hadroh yang mereka sering jadi badut jalanan. Ya, suka pinggir Ya, suka di pinggir lampu jalan, merah. intinya di lampu merah. Cara kita merangkul mereka, kadang orang-orang seperti itu Habib, bukan mereka tidak ingin masuk ke dalam lingkup agama. Sebetulnya mereka ingin. Mereka pengen dekat dengan agama, mereka pengen hadir majelis terkadang ya. Tapi dalam sifat mereka ataupun dalam diri mereka itu ada sifat rasa malu. Gue bakal diterima nggak ya oleh majelis ini? Gue kan banyak dosanya. Gue kan Nggak anak ngerti apa-apa jalanan, ya, nggak gua. ngerti apa-apa. Apakah gue bakal diterima nih? Apakah bakal ada welcome yang baik nih bagi gue nih? Nah, itu yang dirasa oleh mereka. Nah, Jadi itu cara nariknya dia gimana? kita datang. Datang ke dia Kita ke gitu, jalanan, ngobrol gitu, ngobrol. Kalau dulu anak tuh karena dulu sering di jalanan, maksudnya itu sering motor touring, kita dakwahnya di jalanan juga. Jadi kita duduk sama mereka, duduk bener-bener di pinggir jalan, duduk di lampu merah, kita obrol sama mereka Sampai akrab. sampai gitu. akrab. Mereka nggak tahu siapa anak, mereka nggak tahu siapa kita orang, karena kita juga pakaian touring, Iya, pakai celana, pakai sepatu, pakai segala macam. Akhirnya ketika mereka sudah dekat dengan kita, mereka merasa percaya dengan kita, mereka juga ada rasa care dengan kita. Akhirnya apa? Kita ajak mereka ke dalam kebaikan. Ngaji, ayo ngaji gitu. Karena kalau kita pakai sarung, Bib, Anda mikirnya seperti ini. Kita pakai sarung, kita pakai koko atau nggak pakai kopiah, kita datang ke suatu perkumpulan yang mana mungkin perkumpulan tersebut notabene-nya dicap tidak baik. Ya kan, karena di jalanan atau segala macam. Kita ajak, ayo majelis pengajian. Udah lu nggak usah nongkrong-nongkrong mulu. Jawaban dari mereka cuma keluar satu. Udah urus aja hidup lu, nggak usah sok-sokan ngurus hidup orang. Iya, benar juga sih. Hidup orang mau diurusin, hidup aja sendiri gitu Iya, urusin kalau gitu ya. mereka kan ngomong seperti Iya, itu. iya, iya. Tapi kalau mereka sudah kita buat cinta sama kita atau kalau kita sudah buat mereka percaya, mereka Tapi bakal ini ikut. sekarang yang antum rekrut atau antum ajak ke majlis, udah kira-kira ada berapa orang yang istiqomah sekarang di majlis? Kalau untuk istiqomah yang sekarang ini di majelis dikatakan untuk sampai 50 sehingga Habib. Untuk yang istiqomah ya. Istiqomah. Karena di sini juga kita ada beberapa anak-anak yang memang stay di majelis, yang khidmat di sini. Juga ada yang memang kita punya perusahaan di sini rest area, ada yang kerja di kita juga. Jadi karena anak punya majelis begini Habib. Banyak mereka itu yang terkadang lari ke dalam keburukan karena ekonomi. Ya. Ya, akhirnya mereka terpaksa melakukan hal-hal yang buruk. Makanya kenapa Anda ciptakan rest area ini, Anda buat daripada perusahaan ini agar mereka Yang nggak ada yang kerjaan, tidak ada apa kerjaan, semua tidak ada kesini ekonomi, mereka tetap bisa kerja, mendapatkan rezeki. Ya kan, wasilahnya kita orang, walaupun itu rezeki dari Allah, tapi wasilah kita orang dari tempat ini. Tapi mereka tetap bisa mengaji, mereka tetap bisa dekat sama ulama, mereka bisa hadir majelis juga. Nah, kalau background antum nih, Bib, background antum kan antum pernah pesantren juga, antum juga pernah nuntut ilmu juga. Nah, ngelihat sekarang nih fenomena nih anak muda zaman sekarang, karena antum kan ngajaknya anak muda. Kebanyakan yang antum ajak kan dari awalnya anak muda. Nah, ngelihat
fenomena anak muda zaman sekarang sama zaman antum dulu, apa ada perbedaan atau sama aja Sama. layaknya anak muda gitu? Perbedaan anak muda zaman sekarang dengan zaman dulu sangat beda, Habib. Bedanya di mana tuh? Jauh drastis bedanya. Bisa dikatakan yang tadi kita obrolkan, Habib. Kalau anak-anak muda dulu ya Anda merasakan daripada yang sering nongkrong, ya kan, sering apa ya, kumpul Kumpul-kumpul. sama-sama. Sedangkan kalau anak muda zaman sekarang mereka sudah dekat dengan handphone. Mereka kan sendirian aja. Sendirian aja. Pojok sendirian. Karena jujur, Habib, dulu Anda ketika mau punya handphone saja, itu Anda pengen dikasih handphone sama nenek Anda, Nokia hitam putih. Anda senang karena ada game snack-nya, Habib. Main game tuh. Iya, main game snack-nya itu waktu Anda masih sekolah. Umi Anda marah. Karena nggak suka anak masih belajar, masih sekolah, tapi udah main handphone. Tapi kalau zaman sekarang, anak-anak SD pun handphonenya lebih bagus dari orang tuanya. Karena kan zaman sekarang sekolahnya online, Bib. Iya. jadi pakai handphone dia. Tapi memang betul untuk sekolah online tapi banyak yang disalahgunakan. Iya benar. Ya itu Sehingga, Beb, Anda setelah mondok, setelah selesai Anda berhenti darwa, Anda sempat mengajar di salah satu sekolah di MTS Al Muhajirin. Di saat itu umur Anda masih di bawah 20 tahun. ngajar Di atas dan 15 tahun. Anda ngajar sebagai guru honorer di saat itu. Sedangkan ya guru-guru yang lain yang umurnya 30, bahkan ada yang sudah 40, kita dalam umur yang masih paling muda itu. paling muda, alhamdulillah. Nah, Kita itu- ngajar di kelas 1 MTS. Ngajar agama ada tuh. Ngajar agama sama kelas 3 MTS. Ini zaman-zaman kemarin lah, intinya masih baru-baru lah, masih 3 tahun 4 tahun yang lalu. Akhirnya Habib, ketika kita mengajar, anak kebetulan kebagian di mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, itu di bagian SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, juga di bagian Nahwu Sorofnya, bahasa Arabnya. Kalau di pondok kan Nahwu Sorof, kalau di MTS di bahasa Arab. Ana sempat mengajar SKI ketika saat itu di kelas 9 MTS. Berarti kelas 3 tuh. Kelas 3 MTS. Kisar-kisaran anak-anak yang mengajar, yang belajar itu ya belasan tahun. Udah pada balik Udah pada balik lah intinya. Ana tanya sama anak-anak, ibunya Nabi siapa? Mereka menjawab ibunya Nabi itu adalah Sayyidatuna Aisyah. Iya. Sedangkan ibunya Nabi adalah Sayyidatuna Aminah. Sayyidatuna Aisyah adalah istrinya Nabi. Nah, itu Mereka tertukar. mayoritas kelas apa Kelas hanya 3. berapa kelas? Kelas 3. Oh, itu satu kelas tapi. Iya, satu kelas kelas. 3 itu satu kelas. Kelas 3 satu kelas. Anak tanya ketika saat itu. Terus anak tanya juga, yang kakeknya Nabi itu Abdul Muthalib apa Abu Thalib? Mereka menjawab Abu Thalib. Nah, yang anak ambil, yang bisa anak ambil kelas 3 MTS, Habib. Basicnya MTS. Madrasah Sanawiyah. Iya. Madrasah berarti basicnya agama. Iya. Tapi mereka masih belum paham. Belum tahu tuh Belum ya. tahu Siapa dengan ibu cara Nabi, pasti kakek ibunya Nabi. Nabi siapa, istrinya Nabi siapa, keluarganya Nabi siapa. Ini MTS, Habib. Bagaimana dengan yang negeri? Berarti Bagaimana dengan yang di luar sana? Mungkin bisa jadi mereka lebih tidak paham lagi dengan pemahaman agama. benar. Dan kita lihat juga di zaman sekarang. Benar. Dan memang terbuktinya anak-anak zaman sekarang kalau disuruh sholawat mungkin dia nggak kenal. Dia nggak tahu apa itu sholawat Ibrahimiyah. Dia nggak tahu apa itu sholawat Asyril. Ini anak-anak ini ya, maksudnya yang sekolah-sekolah negeri segala macamnya. Kecuali kalau anak ngaji, insya Allah paham. Tapi kalau anak-anak yang sekolah kita tanya lagu TikTok yang lagi viral apa? Tahu deh tuh ya. Oh, mungkin bisa tahu. Bisa jadi dia tahu. Berarti anak muda zaman sekarang udah terbawa sama teknologi, mobil khusus handphone tuh ya. Betul. Maka sampai ditanya ya keluarga Nabi aja banyak yang nggak tahu. Kita bukan menafikan diri, Bib. Handphone kita pakai. Kita sendiri pakai handphone kok. Kita merekam video juga pakai handphone. Iya. Cuman banyak orang-orang sekarang ini yang menyalahgunakan daripada handphone tersebut. Tapi gini, Bib, cara antum ngelihat ini anak-anak majlis ini yang tadinya dia di jalanan terus ikut sama antum ngaji, bahkan ada yang ikut sama antum usaha juga. Nah, dari dia itu ada perbedaan pastinya dia jadi lebih baik dari sebelumnya buat segi rohaniah ya. Tetapi kalau antum lihat, Bib,
dari segi sosialnya ataupun apa ya, segi dia bergaul apakah masih sama atau gimana, Bib? Ya kan biasanya orang kalau pergaulan mah nggak bisa dilepas gitu dari pergaulan sebelumnya, meskipun dia ikuti majelis atau dia udah gue lepasin semua teman-teman, atau dia ngajak teman-teman dia buat ke majelis lagi. Apa ada yang begitu atau gimana? Ada yang begitu. Ada yang begitu, yang mana sosialnya yang tadinya buruk menjadi baik semua. Ada juga yang tadinya bersosial dengan kawan-kawan yang lama, intinya itu kawan jahiliyah kalau ada namakan itu ya. Jahiliyah, teman-teman jahiliyah. Iya. Masih masa suram itu. Masih rasa suram. Ada yang putus koneksi dengan mereka. Dia tinggalin dia sama sekali Tinggalin gitu. sama sekali. Bahkan teman-teman jahiliyahnya itu untuk bertemu dengan dia yang sudah hijrah malu. Karena dia udah jadi bener dia mah gitu. Udah jadi bener dong, temenin lah gitu. Ada yang begitu. Dan juga untuk sosial sendiri sih nggak ada perubahan ya. Mereka tetap aktif dalam masyarakat. Mereka tetap bisa berkonsolidasi dengan masyarakat, berbicara dengan layaknya. Jadi nggak ada yang aktif majelis tiba-tiba akhirnya jadi orang yang kaku. Enggak Nah, sih. sekarang begini, Bib. Antum ini kan dibilang juga mubalik yang keras gitu, Bib. Kata siapa? Kali gitu kan. Antum, ya kan antum berapa kali masuk sosial media trending topik lah sebagai jajaran mubalik yang keras gitu, Bib. Kalau antum lihat sendiri, antum keras apa enggak sih, Bib? Kalau anak sih lembut di mata orang yang lembut, Bib. Keras di mata orang yang keras. Keras di mata orang yang tidak suka dengan kebenaran. Nah, itu berarti nggak bisa dikategorikan ya. Yang suaranya lantang keras nggak bisa dikatakan dikeras berarti. Iya, betul. Ya, itu tapi itu hanya penegasan, ketegasan dari mubalik berarti. Berarti Karena antum Habib nggak sejatinya. setuju juga dibilang mubalik keras. Kalau dikatakan mubalik yang keras sih, ana merasa Oh, terserah deh tuh. itu terserah kalian ya. Itu hak-hak kalian yang mengatakan bahkan jangan pun sampai seperti itu yang mengatakan mubalik sesat pun banyak. Sesat. Iya, padahal kita ngajak orang benar, Bib. Ya kan, benar ya. kita mencegah kemungkaran, kita mencegah daripada yang namanya maksiat, kita menggunakan daripada yang namanya hak. Ya mereka yang bicara seperti itu karena mereka nggak suka dengan kebenaran. Begitu. Begitu ya, padahal itu cuman beda cara. Iya. Beda caranya doang. Ada yang menyampaikan dengan lembut. ya. Betul, kita Dengan punya caranya seperti almarhum lembut. Syekh Ali Jaber. Iya. Beliau menyampaikan tausiahnya dengan lembut. Dia tetap dicintai. Tapi antum merasa kadang-kadang merasa ada yang salah nggak sih, Bib? Kalau antum lagi ceramah nih, wah kayaknya anak tadi salah nih ngomongnya. Oh, jujur, Suka pernah. merasa gitu nggak? Suka, terlebihnya ketika menyampaikan hadis ataupun dalil Quran. Karena kan kita untuk sebelum tausiah kita juga pasti mutolaah dulu ya, kita pasti kaji dulu apa yang kita ingin sampaikan. Cuman terkadang ketika di panggung ya kita manusiawi. Manusiawi itu tidak luput daripada yang namanya kesalahan. Begitu. Pernah Anda sampaikan dalil Quran salah harakat, ya kan, yang harusnya innamas sabilu artinya malah innamas sabila. Ada juga yang menyampaikan hadis salah harakat. Ada kita ya, tapi tetap nanti ketika kita salah, kita ulangi lagi. Diulang lagi. Nah, kita ulangi lagi. Dan juga untuk penyampaian-penyampaian seperti itu ya pernah kita juga terkadang kalau jujur untuk anak sendiri nih, kalau ketika tausiah ada kelemahan. Kelemahannya apa tuh? Kalau udah nemu soundnya nggak enak. Nah, itu kalau sound nggak enak gimana tuh? Jadi, Maksudnya tuh soundnya tuh nyedot, Beb. oh, jadi capek Iya, jadi apa ya? jadi maksudnya nyedot itu jadi ketika kita tausiahnya suaranya Lantang kita tapi sudah dia pelan. keras, di speakernya malah pelan. Tuh, jadi yang mengundang Habib Reza soundnya harus keras, harus yang bagus ya. Karena jadi sayang. ketika sudah seperti itu, buyar konsentrasi ana. Bener, capek jadi Begitu, capek. jadi capek terlebih dahulu. Jadi buyar akhirnya jadi Heeh. ya udah. Terus sekarang ketika lagi datang posisi sakit juga, Oh iya. ya jadi kan anak kadang kalau misalkan untuk masalah sakit Habib anak punya diajarkan jangan pernah mengecewakan hati manusia. Sekalipun diundang walaupun dalam keadaan sakit anak hadir. Hadir ya. Nah, cuma kalau udah sakit parah, Nah, baru dia tuh uzur dia tuh. Nah, sekarang nih kenapa anak pakai ini? boleh tolong. Sarung apa nih? Oh iya, Habib hobinya Sarung apa? tangan Hobinya apa? Hobinya nah? Iya, hobinya sebut. Ayo angkat lagi. Biar ada mengenal, biar dekat sama Habib. Hobinya Habib. Hobi anak alhamdulillah kalau dulu sebelum Covid itu sering berkuda. Kuda ya. Ya, berkuda. Sekarang kudanya kena Covid. Bukan. Oh, bukan. Jalan kena Covid. Ini juga nih. Ini kan anak kan pakai ini nih. Sarung tangan UFC ini. Buat bertarung. Rencananya ntar anak mau tarung sama Habib Reza. Masya Allah. Ntar tinggal ditunggu tanggal mainnya.
Nah, antum ini emang demen latihan atau emang antum mau ikutan atau emang cuman mau menjaga diri Kalau Ana sih sebenarnya untuk masalah banyak samsak tinju ataupun ini sarung tinju ya. oh banyak Ini tuh Ana hanya sebagai olahraga diri aja. olahraga diri ya Dikatakan hobi ya karena memang dulu pernah basicnya ikut karate juga, ikut silat juga. Jadi ya untuk basic diri aja Bib. berarti kalau antum diajakin tarung sama Ana siap gitu Beb? Aduh. Jangan Bib. Takutnya Soalnya- Ana jadi culangung Bib. Soalnya Anda juga kan pecinta UFC, Bib. Oh, iya. Bukan pecinta sih, senang aja ngeliatin dia berantem gitu. Laki-laki banget ya, laki. Iya laki banget gitu kan, berantem gitu. Bukan cowok ya. Bukan cowok. Laki ya? Beda, cowok sama laki Kalau beda. cowok sama laki beda emang, Bib? Kalau cowok, ya udah begitulah pokoknya. Subhanallah. Nah terus Bib, sekarang kan kegiatan nih agak menurun buat tablik akbar di mana-mana gitu. Iya. Bib. Nah menurut antum nih apa tanggapan antum ngelihat fenomena nih yang sekarang sedikit berkerumun dibilang COVID, sedikit berkerumun dibilang COVID akhirnya. Nah tanggapan antum tuh bagaimana? Yang Ana heran seperti ini doang sih Bib. Syukran. Yang Ana heran sih seperti ini, yang dibilang kerumun itu COVID, kenapa yang dibilangnya cuma kendala agama saja gitu loh. Kepada kegiatan-kegiatan agama ataupun ya mungkin kegiatan-kegiatan yang di luar agama pun banyak ya. Cuman yang Ana bingung seperti kemarin Bib. Mudik dilarang. Cuman kenapa pariwisata, tempat-tempat wisata itu ramainya naudzubillah min dzalik, bukan main. Mudik dilarang ya. Iya. Jadi ini kan Jadi tanggapan Ana sendiri kalau untuk Nah, masalah kita- hal ini ya. Beb, ya heran aja gitu. kita jadi suuzon jadinya sama petugas jadi suuzon. Ya wajar lah. Satu sisi ini petugas mengatakan A, satu sisi tapi kok yang A-nya dilanggar juga nggak apa-apa. Nah jadi suuzon ini bukan suuzon juga sih, punya pemahaman begini ya wajar berarti sebagai rakyat. Tapi kalau wisatawan misalnya berwisata dilarang, ntar pengusaha nggak dapat masukan. Ya gitu makanya. Yang dari dulu di Indonesia itu yang disalahkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu sih. Tapi Bib ke depannya nih kira-kira antum nih apa mau bikin pesantren ataukah hanya majlis taklim aja membesarkan majlis taklim ataukah mengumpulkan majlis para pendosa-pendosa antum kumpulin Pendosa biar apapun jahiliyah. pendosa majlis pendosa antum kumpulin kemudian menjadi majlis penuh berkah. Waduh. Insyaallah. Kalau untuk rancangan dan niat sendiri Habib, sebetulnya kita alhamdulillah ada sedikit apa ya, sasaran ataupun bidikan untuk tanah yang ada di daerah Cigudeg. Cigudeg. Ya, kita ada bidikan tanah di sana untuk kita jadikan sebagai pondok pesantren. Cigudeg Bogor Barat. Ya, daerah yang arah ke Lobiliang, setelah Lobiliang ke sana. Yang mana itu. insya Allah ingin dibangunkan pondok pesantren. Pesantren. Yang mana tetap Habib untuk masalah majelis, target kita sendiri alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan Allah meridhai, kita sudah buka cabang juga di Majelis Purwakarta. Jadi Majelis Khairiyah Ibnu Syihab cabang Purwakarta. Purwakarta. Jadi target kita seperti ini Habib. Setiap Indonesia itu ada, setiap kota cabang. Kabupaten ada tuh ya. Ya, insya Allah. Wah, Niat, gitu. Iya. niat. Niat berarti majlis bakal dikembangkan biar ada seluruh cabang di Indonesia. Ya, Nah, kalau Untuk targetnya masalah akhirnya pondok berarti pesantren. pondok pesantren. betul. Nah, antum sendiri ini sekarang ini Bib kegiatan yang sifatnya di luar majlis itu Bib. Ada nggak Bib? Kira-kira antum kegiatan di Kegiatan. luar antum mau balik lah, antum dakwah ataupun yang lainnya apa? Ada. Apa, Bib? Kegiatan di luar dakwah agama ya. Ha. Kita punya perusahaan. Oh ini nih. Ya, yang kita tadi punya antum usaha di atas rest area, dari rumah makan sampai wahana permainan dan juga pom bensin. Kita usaha kios semuanya, jadi itu salah satu bisnis. Terus yang kedua hobi sih, hobi. sisanya melanjutkan hobi daripada pelihara burung. Oh, Banyak antum demen juga tuh ya. Burung Iya. ini juga nih tinju-tinju apa ya? Ya jadi ini Beb, kalau untuk burung ini jadi anak kena virus.
kena racun. Racun siapa tuh? Kena racun nah, dari seorang habaib juga. Jadi ketika Habib mana beliau, itu? ya kita punya guru Habib Bahar kan beliau suka burung Oh juga. iya iya iya. Ya kan akhirnya ketika beliau suka burung, Anda lihat, Anda dulu bilang Habib, untuk apa sih pelihara burung? Ya kan di pegangan juga nggak bisa, cuma liatin kicau-kicau doang. Cuman akhirnya ketika dengerin kicauannya asik juga tuh. Pelihara lama satu tuh. Awalnya itu jarak sungai. Nah, ketika pelihara jarak sungai, kok enak ya. Pagi-pagi minum kopi, ya kan sambil ngerokok, buka Alkitab, ditemani sama suara burung, itu nikmat. Akhirnya kita mulai itu dari satu burung, akhirnya sekarang banyak. Terus juga kita punya kucing, alhamdulillah berpuluh-puluh ekor kita di tempat murid kita. Jadi salah satu hobi juga ada tuh ya. Ya kita ini untuk kegiatan di luar daripada agama hobi. Setelah itu paling bisnis. Setelah bisnis ya menghabiskan waktu sama keluarga. Berarti itu kegiatan Habib Reza. Nah, ini udah berapa menit itu Kang Rul Ikhlas? 25. 25 menit ya. Maka mungkin terakhir Bib, terakhir pesan-pesan antum buat para anak muda yang masih di jalanan, Dosa. ya, yang masih banyak dosa, ya sama. Anda juga masih banyak dosa. Itu apa Bib pesannya Bib? Atau nggak usah malu ke majlis atau jangan nunggu orang, pokoknya pesan-pesan antum apa Bib kira-kira? Ya mungkin siapa tahu ada yang dia lagi lihat YouTube, oh ini Habib Reza nih, coba pengen dengar ngomong apa sih Habib Reza. Siapa tahu ya kan? Pesan Anda sih sekarang bukan saatnya untuk maksiat. Buat anak-anak muda nih bukan saatnya untuk maksiat. Karena ya kita pikir deh begini, apa enaknya sih maksiat? Gitu lah. Apa enaknya sih nongkrong di pinggir jalan? Apa enaknya sih menghabiskan uang, menghamburkan uang dengan apa enaknya sih mabok-mabokan? Apa enaknya sih main judi atau segala macam di jalanan jadi sok jagoan gitu. Bukan waktunya lagi, ya Allah. Bahasa kasarnya udah deh, gak usah ngapain, gak ada guna gitu. Lu udah nggak bisa mengabdi untuk negara, setidaknya memperbaiki diri lu untuk memperbaiki diri lu untuk agama lu. Kalau lu udah nggak bisa ngabdi nih buat negara, maksudnya itu nggak bisa ngabdi buat negara bukan berarti nggak cinta sama negara, bukan. Tapi diri lu udah nggak manfaatnya. Sekolah kagak, hidup di jalanan, maksiat terus. Buat orang tua aja lu udah nggak bisa ngabdi, membaikin nama orang tua. Setidaknya lu ngangkat derajat orang tua lu dalam agama. Orang tua lu udah nggak ada, tapi senengin orang tua lu. Ini lewat ikut pengajian. Jadi udah bukan saatnya deh, udah capek, udah mikir deh, open minded. Buat gitu kan. Berarti buat anak-anak muda nih yang masih di jalanan ataupun yang punya temen yang masih di jalanan, ya bilangin deh tuh, udah nggak saatnya lagi di jalanan. Sekarang saatnya anak muda di majlis. Ya, saatnya anak muda berkreatif. Nah dengan di majlis kita ketemu orang banyak kan. Betul. Ada orang yang dia jago usaha ini, ada orang yang bisa ini, ada orang bisa ini, ketemu di majlis. Akhirnya punya visi misi membuat ekonomi yang lebih bagus, usaha yang karena lebih bagus. sejujurnya untuk masalah target usaha sendiri ya, Anda banyak masih mindset ke depan. Karena Anda ingin menciptakan daripada lapangan kerja untuk anak-anak jalanan. Gitu. Oh, wajib udah. Jadi terkadang kan mereka itu cari duit karena tuntutan. Iya, iya. Dan juga mereka kadang bermaksiat ya karena tuntutan juga. Maksudnya tuntutan karena ya udahlah Karena dia nggak begini-gini terus gitu kan, jadi akhirnya mereka tuntutan maksiat, mereka berbuat keburukan karena sebuah tuntutan, mereka mungkin bisa jadi maling karena untuk tuntutan hidup segala macam. Jadi tujuan kita ini kedepannya bukan hanya daripada wahana permainan atau apapun, kita akan besarkan kembali terus, bisnis ya. ini, daripada juga kita buat pabrik air minuman kita, dan juga daripada segala macamnya kita besarkan untuk daripada lapangan kerja bagi anak-anak jalanan. Iya, jadi orang mau kesini tuh ke majlis Khairiyah Ibnu Syihab. Nah ini semua udah ada, ngajinya bisa, kemudian juga usahanya ada, bergaulnya pun ada. Karena Malah sedikit cerita nih ya, jadi memperpanjang durasi nggak apa-apa kan Bumi? nggak apa-apa. 2 menit lagi apa-apa. Masya Allah. Kita di depan itu ada salah satu anak yang memang kerja sama kita. Dia suka usaha di depan, suka usaha sosis bakar. Itu anak jalanan, Masya Allah, Beb. Dulunya itu sampai sekarang. Tukang tawuran. Oh, dia bahasa kasarnya mah bosnya jakamnya tuh. Jakam daripada anak tongkrongan. Kalau anak tongkrongannya dia ngomongin kesini. Kalau dia omongin kesini. Kalau dia omong serang-serang. Kenal lah mana? Majelis.
Omongin masuk majelis semua tuh. Nah, Alhamdulillah. anak-anak semuanya tuh, Anak-anak anak tongkrongan semuanya Iya. tuh. Waduh, alhamdulillah. Isi badan ya, Beb. Isi badan ya. Tato Udah, semua tuh. bukan tato. Apa gitu? Itu tato jahitan semua, Beb. Sobeknya bocor segala macam. Badan kalau mau lihat kepalanya tuh udah nggak ada kaki badan. Udah. Cuman alhamdulillahnya cinta sama ulama, cinta sama pengajian. Ya, jadi diarahin lah semuanya sama Allah. Ya, itu dia. Statusnya apa? Ya, Terakhir status statusnya apaan itu. maksudnya? Statusnya jomblo apa udah punya anak gimana? Habib Reza statusnya sekarang pencarian bakat wanita yang mau deket sama Habib Reza. Jadi itu dia Tapi alhamdulillah sudah punya anak. Jadi mohon doanya Habib. Ya, Iya. alhamdulillah. Jadi itu dia obrolan kita sama Habib Reza. Semoga Tapi Bib, Kita doakan. pencarian apa tadi Bib? Hah? Kalau boleh tahu pencarian apa tuh? pencarian bakat Eh, wanita yang mau deket sama Pencarian, Habib Reza. pencarian bagi yang baru. Kalau begitu boleh sih, Bib. Boleh lah, bebas pokoknya. Ya, jadi udah sampai situ aja dah. Subhanallah. Ya daripada Sambung ntar dan terus sambung. tambah panjang lagi, ya Tema udah lain. khair ya. Nanti kita ketemu lagi di jangan lupa subscribe Ya. channelnya Habib Reza. Jangan lupa juga subscribe channel Channel antum apa? Habib Reza Syihab Official. Habib Reza Sahab Official. Channelnya Habib Novel Official. Official. Jadi Ya. kita sama-sama dakwah di dalam sosial media. Ya, harus zaman sekarang harus ya. Jadi itulah saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Amin. ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.